Sains tentang nyamuk. Nyamuk gunakan penciuman dan penglihatan untuk lacak mangsanya. Penelitian baru menunjukkan bagaimana nyamuk sangat lihai menemukan mangsanya. Saya yakin kita semua pernah menepuk ribuan nyamuk dalam hidup kita, tapi mungkin belum pernah memikirkan mengenai cara kerja otak nyamuk yang telah mengembangkan apresiasi yang mendalam terhadap serangga kecil ini. Setelah mempelajari mereka selama beberapa tahun di Institut Teknologi California, dia bekerja sama dengan para peneliti di University of Washington untuk mengetahui bagaimana nyamuk dengan ukuran otak tidak lebih besar dari butiran pasir begitu cepat dalam menemukan mangsanya. Nyamuk mengikuti hidung mereka untuk berkembang biak. Kemampuan nyamuk betina untuk melakukan reproduksi dan memberi makan bagi nyamuk muda tergantung pada kemampuannya untuk melacak darah yang kaya protein. Dengan kata lain, jika tidak ada darah, maka tidak ada bayi nyamuk. Dengan demikian, nyamuk berkembang selama jutaan tahun untuk bertahan dalam menemukan makanan meskipun banyak rintangan. Pertama, serangga tidak dapat melihat dunia sejelas penglihatan manusia. Mereka hanya dapat membentuk gambaran kasar, gambar piksel, ketika nyamuk pertama kali melihat manusia. Dia hanya akan melihat gumpalan gelap kecil seperti ini dari kejauhan, kata Dickson. Jadi, nyamuk mengembangkan rasa penciuman yang tajam untuk mengatasi masalah penglihatan mereka yang buruk. Pada jarak lebih dari 10 meter, mereka bisa menangkap aroma karbon dioksida atau CO2, gas yang dapat dihirup oleh sesemua manusia. Tapi, Anda tidak bisa mendarat pada bau tersebut. Dia bertanya-tanya bagaimana nyamuk dapat menangkap korbannya beberapa meter untuk akhirnya mendarat dan menggigit kulitnya. Penelitian Dickson sebelumnya terhadap lalat buah menunjukkan bahwa penglihatan nyamuk mungkin memainkan peranan besar dalam pencarian untuk mendapatkan darah yang segar, yang selama ini kurang mendapat apresiasi. Bagaimana nyamuk benar-benar mencari kita? Melacak makhluk bersayap seperti nyamuk mengetahui kapan dan di mana mereka melihat sesuatu merupakan tantangan utama dalam mempelajari peran penglihatan bagi mereka. Jadi, Dickson mengembangkan terowongan angin yang rumit di mana dia bisa memompa CO2 ke dalamnya dan melacak pola terbang nyamuk. Alat itu dilengkapi dengan beberapa kamera yang memperbesar gambar nyamuk ketika melintasi terowongan tersebut. Dia memproyeksi gambar benda-benda gelap di lantai dan di dinding terowongan untuk melihat apakah CO2 mengubah cara nyamuk merespon gambar yang terlihat seperti sumber makanan. Dia mengatakan bahwa nyamuk betina lapar yang dilepaskannya di dalam terowongan mengabaikan gambar-gambar ini sampai mereka mendapatkan CO2. CO2 memberitahukan mereka untuk mulai memperhatikan sekitar mereka, sehingga mereka dapat menemukan objek untuk mendarat. Hanya ketika mereka sepertinya telah dapat melihat dengan benar. Ini seperti jika Anda berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi oleh banyak orang, sementara Anda sedang mencari suami atau istri Anda. Jika Anda mendekati setiap orang yang mengamati wajah mereka untuk melihat apakah itu kekasih Anda, maka itu akan membuang waktu jelas-jelasnya. Tapi katakanlah Anda mencium parfum atau dari pasangan Anda, itulah isyarat bahwa Anda harus mulai memperhatikan wajah di sekitar Anda. Hal itu tampaknya menjadi strategi yang digunakan oleh nyamuk. Dan
Nyamuk menggunakan strategi mengendus dan mencari lagi ini terus menerus sampai akhirnya mereka menemukan bukan hanya benda, tapi sumber CO2 yang memancarkan kehangatan dan bau khusus dari kulitnya. Manusia, hewan yang hidup.